Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prana Wijaya Pratamanandana dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan saat PBAK Universitas yang sudah diberikan. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Jalur penerimaan UIN Malang ada 5 jalur, yaitu SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. UIN Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Serta ada 15 program studi pasca sarjana. Jadi jumlah program studi di UIN Malang berjumlah 46 program dari S1, S2, dan S3. Berdasarkan roadmap pembangunan UIN Malang, kampus ini dalam tahap international recognition dan international reputation yang didukung dengan program internasional, diantaranya International Conference, penambahan jumlah mahasiswa internasional yang saat ini berjumlah hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara, mendesain kurikulum secara internasional, memperbanyak program studi yang tersertifikasi dan terakreditasi internasional. Upaya-upaya internasionalisasi universitas adalah dengan mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam jurnal internasional reputasi yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat universitas. Dengan memilih kampus ini sudah merupakan keputusan yang tepat, karena kampus ini menggabungkan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, terdapat Ma'had Al-Jami'ah, Pusat Pengembangan Bahasa Asing, Rumah Tahfidz atau HTQ, Rumah Moderasi Beragama, perpustakaan yang memiliki koleksi ribuan e-book, e-jurnal yang bisa diakses seluruh mahasiswa, dan masih banyak lagi sarana-sarananya. Untuk program pembelajaran terdapat pendidikan dan pengajaran yang berlangsung selama 8 semester, ada 150 atau 160 SKS yang harus diselesaikan, penelitian, pengabdian masyarakat, ada ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian yudisium, kemudian wisuda. Kemudian di UIN terdapat mata kuliah MPK, mata kuliah fakultas, rumpun mata kuliah program studi. Mahasiswa juga diharapkan aktif dalam organisasi. Seluruh kegiatan pembelajaran untuk tahun ini dilakukan secara daring. Seluruh mahasiswa dapat memprogram akademinya sendiri kecuali mahasiswa baru. Nilai IPK dapat memengaruhi SKS yang dapat diambil. Berikutnya, saya akan mereview materi yang ketiga yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bagian Administrasi. Diharapkan para mahasiswa UIN Malang menjadi pemimpin bangsa 5-10 tahun mendatang, yang dimana pemimpin yang besar membutuhkan sifat sebagai berikut. Pemimpin besar bukan hanya pandai berkata, tetapi juga mampu melakukan apa yang dikatakannya. Pemimpin sejati bukan hanya orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tetapi yang mampu membangun dan memotivasi diri sendiri. Pemimpin yang baik adalah yang mampu membuka masa depan bagi orang lain, bukan yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Pemimpin yang baik mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi. Sesuai roadmap UIN Malang mulai tahun ini sampai tahun 2025 merupakan masa untuk mencapai rekognisi dan reputasi internasional. Untuk mencapainya dibutuhkan kerjasama semua pihak UIN Malang. Berikut ini adalah prestasi-prestasi UIN Malang. Yang pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali. Yang selanjutnya dapat mengajukan akreditasi internasional. Terdapat juga sertifikasi internasional yang sudah dilakukan oleh beberapa prodi.
Yang kedua, pengelolaan BLU terbaik dari PT KAIN seluruh Indonesia. Yang ketiga, peringkat 2 PT KAIN Webrometrics mulai tahun 2019. Peringkat 3 terbaik PT KAIN menurut jurnal Sinta Perpustakaan terakreditasi A. Yang keempat, masuk top 10 Islamic University di dunia, dan masih banyak hal lainnya. Keunggulan dari UIN Malang adalah mahat. Oleh karena itu, kita wajib membayar uang mahat yang digunakan untuk proses pembelajaran di mahat. Kemudian ada fasilitas lain seperti Mahat Al-Ali, Pusat Bahasa, HTQ. Selain itu, UIN Malang masih dalam tahap pembangunan kampus 3 yang sementara untuk Fakultas Kedokteran. Dengan banyaknya fasilitas, mahasiswa berkewajiban membayar mahat yang digunakan untuk taklim dan UKT sesuai grade yang ditetapkan Kementerian Agama. Berikut ini ada indikator kebesaran UKT. Yang pertama, tergantung indeks mutu PT KAIN. Yang kedua, indeks mutu prodi. Yang ketiga, indeks pengelolaan keuangan. Yang keempat, indeks kemahalan wilayah. Yang kelima, penghasilan orang tua dikarenakan subsidi silang. Yang keenam, jumlah tanggungan keluarga. Yang ketujuh, kondisi sosial orang tua. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA ini dibedakan menjadi DEMA U untuk tingkat universitas dan DEMA F untuk tingkat fakultas. Fungsi dari organisasi DEMA ini adalah yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan untuk tugas DEMA adalah yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati dengan Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Untuk tahun 2021, DEMA U memberikan nama kabinetnya Kabinet Sakti, yang terdapat 6 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk program kerja pada tahun ini adalah Sahabat Desa, Sapa Sekolah, dan Rihla Parlemen. Untuk selanjutnya adalah materi tentang ruang lingkup SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Untuk visi Senat Mahasiswa adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Untuk fungsi SEMA U sendiri adalah pertama, advokasi, kedua, legislasi, ketiga, pengawasan, keempat, penganggaran. Untuk tugas SEMA U adalah yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA U. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U. Yang keenam, merancang dan menetapkan aturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA U. Yang terakhir, menjadi mitra kerja DEMA U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan.
Selanjutnya, untuk wewenang Semayu sendiri adalah 1. Membentuk undang-undang yang dibahas tentang Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang Demayu. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Demayu. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan dalam tingkat universitas. 7. Memberikan peringatan atau memorandum kepada Demayu. Selanjutnya, untuk struktur Semayu sendiri adalah yang pertama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Kemudian di dalam Demayu sendiri juga terdapat beberapa komisi, yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi Administrasi dan Keuangan, Komisi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya dalam materi tentang bangsa menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Saat ini kondisi negara kita masih pandemik dan baru menunjukkan penurunan beberapa hari ini. Sedangkan obat untuk virus corona sampai saat ini masih belum ditemukan. Untuk itu, negara berusaha untuk mengendalikan rakyat yang positif virus corona. Adapun kuncinya adalah yang pertama vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi, maka Indonesia dapat mencapai herd immunity. Kemudian yang kedua adalah disiplin berprokes. Sayangnya, masyarakat Indonesia yang ada di pedesaan masih kurang sadar akan bahayanya virus ini. Tidak hanya itu, COVID-19 juga berdampak pada beberapa sektor, diantaranya sektor ekonomi, seperti melemahnya daya beli masyarakat, hilangnya pekerjaan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional kembali seperti sedia kala. Kemudian, sektor pendidikan, seperti tingginya angka putus sekolah, tingginya kekerasan pada anak, penurunan capaian belajar. Untuk mengatasi itu, pemerintah memberikan bantuan seperti bantuan kuota data, internet, bantuan subsidi upah, pelonggaran UKT, adanya rumah sakit pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Untuk mengatasi pandemik ini dibutuhkan kolaborasi heksahelix, yakni kolaborasi antara komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademi universitas, partai politik, dan media massa. Model kolaborasi ini tidak hanya model di masa pandemik, tetapi juga model kolaborasi masa depan. Sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui 3 kekuatan pengubah dunia untuk bekal ke depannya, yakni kemajuan teknologi, agama, pasar, atau yang sekarang sering disebut e-commerce. Untuk itu, UIN atau PTKIN perlu ikut berperan agar tidak tertinggal. Berikut peran dan peluangnya. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, penyesuaian dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Untuk mencapai itu, para mahasiswa harus menjadi generasi unggul. Untuk menjadi generasi unggul, dibutuhkan keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan peduli sosial. Kemudian, materi tentang moderasi Islam yang disampaikan oleh Bapak Basri Zain. Yang pertama,
membahas tentang variasi atribusi terhadap Islam. Variasi atribusi terhadap Islam yakni yang pertama, Islam dikenal memiliki dua arus besar, yaitu Sunni Islam dan Syi'i Islam. Yang kedua, Islam memiliki label sosial, yaitu Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Dan yang terakhir terdapat label Islam kontemporer, yakni moderasi Islam dan Islam Nusantara. Agar tidak terjadi peperangan antar agama Islam, maka dibutuhkan moderasi Islam. Kemudian, apa sih pengertian moderasi Islam? Untuk definisi moderasi Islam sendiri secara etimologis adalah wasatiyah, yang berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Yang kedua, secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika. Yang ketiga, dasar teologis adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian, kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga terdapat isu-isu Timur Tengah dan global, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sifat keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Israel-Palestina, aliansi politik Arab-Amerika, oil, political despotism and hypocrisy. Berikut adalah pesan untuk mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN Malang harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.